Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 18 Juli 2023. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 758, bait yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Zefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Dalam film-film superhero yang marak di zaman sekarang diperlihatkan adegan-adegan kehebatan tokoh utama yang adalah seseorang punya kekuatan super. Keberadaannya menjadi sumber sukacita bagi masyarakat. Kehadiran pahlawan super dalam kondisi di mana ada kejahatan yang sedang beraksi membuat orang-orang bertepuk tangan dan bergembira. Mereka yakin itu adalah tanda bahwa ketakutan dan kehancuran akan segera berakhir sebab ditangani oleh sang pahlawan. Pada saat Israel dalam ancaman dari bangsa-bangsa lain, suara Tuhan melalui Nabi Zefanya memberitakan kabar sukacita bahwa Allah berada di tengah-tengah umat sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Allah menjadi sumber keselamatan mereka dari serangan bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa akan mendapat hukuman dari Allah. Selain berada di tengah-tengah umat, Allah juga bergembira dan bersukacita atas keberadaan umatnya. Saat itu Israel sedang dalam masa yang benar-benar menegakkan beribadahan kepada Allah. Oleh Raja Yosia, semua penyembahan berhala dan ilah bangsa Asyur dimusnahkan. Sehingga Allah bersukacita atas umatnya, dan ia bersorak-sorak dengan kegirangan karena ketaatan mereka atas kehendak Allah dan atas kebenaran dari peribadahan yang mereka kerjakan kepada Allah saja. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Kristus berarti menjalani kehidupan yang mengikuti teladan Kristus, menaati firman dan kehendak-Nya, dan menjauhkan diri dari kenajisan oleh perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Semua itu bukanlah hal yang mudah, bahkan beresiko membuat kita punya musuh, yaitu mereka yang tidak suka karena kepentingan mereka terganggu oleh ketaatan kita. Namun firman Tuhan hari ini menjadi berita sukacita bagi kita, yaitu bahwa dalam peperangan terhadap kejahatan atau dalam perjalanan hidup yang taat kepada Dia, Allah hadir di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita dari usaha-usaha para musuh yang membenci keberadaan dan ketaatan kita. Ia juga bergembira dan bersukacita atas keberadaan kita yang beribadah dengan benar kepadanya, sehingga Ia akan tinggal bersama kita dalam kasih-Nya yang menjagai dan memelihara kita. Dia berada di pihak kita, berhadapan dengan musuh-musuh kita. Itulah suatu sukacita bagi kita yang mau taat kepadanya. Dan itulah juga yang akhirnya memberi keberanian kepada kita untuk terus taat
dan menjadi umat yang setia sebagai murid Kristus. Sebab, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena itu, marilah dengan berani dan setia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan beribadah dengan benar sesuai kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, tolonglah kami untuk terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Sehingga ketika banyak hal yang menentang kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami dan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.